wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Osaka Smamio, obrolan santai berkualitas. Bersama saya Elsa Olivia yang akan memandu kalian selama beberapa menit ke depan. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget loh guys. Dia ini seorang atlet dari Smamio. Sudah menjuarai beberapa kejuaraan aeromodeling. Salah satunya juara 1 tingkat Jawa Timur. Gimana teman-teman? Luar biasa banget kan? Pastinya. Langsung saja kita sapa. Halo Nabila Rahmi. Halo Mbak Elsa. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dong. Kan ini pertama kali ya kamu duduk di bangku podcast Osaka Smamio ini. Iya nih Kak, aku pertama kali duduk di sini. Gimana nih rasanya? Senang nggak? Senang banget sih, bangga sih bisa duduk di sini. Iya pastinya kan juga jadi narasumber gitu. Harus bangga. Ini kan masih di musim-musimnya pandemi ya. Nah, sekolah juga kan masih kadang masuk shift-shiftan, masuknya secara bergantian. Itu kan pastinya di rumah pasti banyak banget waktu luang. Itu biasanya kamu isi apa waktu luang kayak gitu? Kalau aku sendiri sih biasanya kalau waktu luang di rumah aku ngerjain tugas-tugas yang dikasih guru kayak gitu. Mungkin ada catatan-catatan dari guru yang belum aku tulis, itu aku tulis. Nah, kalau udah semua tugas dari guru udah aku kerjain sih biasanya cuma rebahan aja sih, kayak scroll TikTok, scroll Instagram, balesin WA-nya dari teman-teman, kayak gitu aja sih Kak. Berarti kita sama dong. Biasanya aku juga gitu, suka scroll TikTok, suka nonton film, baca Wattpad kayak gitu. Selain kegiatan kayak gitu, apa kamu nggak ada latihan tentang aeromodeling atau olahraga lainnya? Kan kamu juga gemar sekali sama olahraga ya, seperti futsal, basket gitu kan, pernah ya? Pernah sih. Itu kamu nggak ada kegiatan aeromodeling kalau pas waktu luang kayak gitu? Kalau aku latihan aeromodeling itu aku udah ada jadwal sih Kak, biasanya Sabtu sama Minggu. Nah kalau selain hari itu mungkin jadwal tambahan yang harus nunggu arahan dulu dari pelatih-pelatihku kayak gitu. Oh berarti udah ada pelatihnya sendiri anak? Iya ada. Itu biasanya latihannya di mana? Kalau aku latihannya sendiri ada di lapangan kantor bupati di Pemkab. Berarti di Gresik sini aja ya? Iya. Kalau latihan untuk ke luar Gresik itu apakah ada atau enggak? Atau hanya di sini aja? Ada sih. Nah, kalau latihan gabungan itu biasanya kalau kita mau ada lomba, jadi kita juga kadang survei lapangan untuk tempat lomba, kadang juga kita latihan gabungan dari fasi yang ada di luar Gresik kayak gitu. Aeromodeling itu seperti apa? Coba jelasin ke teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang minat ke bidang aeromodeling ini. Soalnya di Smamio ini kan kayaknya jarang ya ada yang atlet aeromodeling. Biasanya kan kayak kamu yang terlihat, yang lain kayak jarang gitu. Gimana itu kayak cara-caranya aeromodeling atau kegiatannya kayak gitu? Nah, aeromodeling sendiri itu olahraga yang udah dinaungi dari KONI Kak. KONI itu komite olahraga yang ada di Indonesia. Nah, aeromodeling sendiri itu olahraga yang pakai alat dari pesawat. Jadi kita olahraganya itu sambil bermain pesawat kayak gitu. Nah, kita olahraganya itu biasanya di tengah lapangan, kayak di sawah. Ada juga yang latihannya itu langsung di bandaranya Kak. Kayak gitu. Oh, berarti nerbangin pesawat gitu ya? Iya. Itu biasanya ada cara-caranya nerbangin atau tinggal diterbangin gitu? Nah, ada cara-caranya? Ada sih Kak cara-caranya. Jadi kayak setiap pesawat itu pasti beda-beda cara nerbanginnya. Ya kan banyak jenis sih di aeromodeling pesawatnya kayak gitu. Coba sebutin apa aja jenis-jenisnya. Kalau jenis-jenisnya sih banyak sih Kak. Aku nggak hafal semuanya. Cuman kalau yang aku tekunin sekarang itu jenis control line. Jadi aku punya project di pesawat yang namanya Speed. Speed itu pesawat yang kecepatannya paling tinggi lah, paling kencang dari semua pesawat. Kayak gitu Kak. Pesawat yang paling menurut Nabila yang paling sulit dirakit itu pesawat apa? Kalau menurut aku sih Kak, di pesawat jenis free flight yang tipe A1 sama A2. Soalnya tuh pesawatnya tuh besar banget, terus panjang. Nah, susah juga buatnya, dari bahan-bahannya juga susah.
Oh, berarti itu kan ada pesawat yang kecil, ada ukurannya, ada pesawat kecil, ada besar gitu ya? Ya ada Kak, jadi kita ada per tingkat gitu. Jadi mana yang paling mudah untuk dipelajari, mana yang paling sulit. Jadi itu kita bertahap untuk belajarnya. Berarti sekarang ini Nabila udah di tahap mana? Belajar pesawatnya? Kalau aku dulu itu pesawat tanpa mesin. Kalau sekarang udah pakai mesin pesawat yang aku pelajari. Berarti itu kamu juga membuat pesawatnya dari mesin gitu? Kalau pesawat yang pakai mesin aku belum pernah nyoba sih Kak buat. Jadi pelatih aku kayak pembina-pembina aku yang buatin kayak. Nah, yang lain tinggal belajar gimana cara makainya, gimana cara nerbanginnya kayak gitu. Kamu pertama kali ke bidang aeromodeling ini gimana rasanya sih, kok bisa keterusan sampai sekarang, sampai bisa menjuarai di beberapa perlombaan di kabupaten ataupun provinsi, itu kan udah banyak. Itu gimana rasanya kok bisa keterusan sampai kayak gitu? Kalau aku awalnya ikut aeromodeling itu karena aku iri sama sepupu aku sendiri. Jadi waktu dulu SMP, aku ikut aeromodeling kan dari kelas 7 SMP. Waktu kelas 7 itu aku punya kakak senior. Nah, kakak senior ini ngasih tahu kalau sepupuku ini tuh juara di aeromodeling. Nah, itu lomba pertama dia juga. Nah, aku iri. Kok dia bisa sih? Aku juga harus bisa kayak gitu, Kak. Nah, waktu aku awal coba-coba itu seru. Jadi kita tuh awalnya dikasih cara gimana sih buat pesawat itu kayak gitu. Jadi kita dibelajarin dulu buat pesawat, baru itu gimana caranya nerbangin pesawatnya kayak gitu. Berarti awalannya ini dari iri dulu ya sama Iya. sama kakak kelas itu. Sama sepupu aku. Oh, sepupu, Iya. sepupunya iri itu. Berarti bagus dong itu, keiran kita itu bisa langsung jadi sebuah hal yang positif lah, bisa sampai sekarang bisa menang-menang lomba kayak gitu. Bagus banget kamu, keren. Sudah berapa lama menekuni bidang aeromodeling ini? Semenjak kelas 7 itu apa sebelumnya udah pernah? Waktu aku kenal aeromodeling sih dari kelas 7 SMP sih Kak, karena sepupu aku itu. Nah, aku tekunin sampai sekarang. Jadi aku menekuni aeromodeling tuh 4 tahun ini. Oh, udah lama banget ya berarti. Ya lumayan lah. Dulu pas waktu kelas 7 itu kamu latihannya itu di SMP langsung apa di luar, kayak di luar sekolah atau gimana? Kalau aku latihan itu di belakang SMP aku tuh ada sawah luas banget Kak. Jadi kita itu latihannya tuh di sawah belakang sekolah kayak gitu. Itu berarti dilatih sama guru SMP-nya? Iya, jadi guru SMP ku tuh ada yang pelatih aeromodeling kayak gitu. Oh iya, bagus. Terus langkah mengawali hobi aeromodeling ini gimana sih? Kalau waktu itu aku kan awalnya iri, habis itu nggak lama ada ini open recruitment. Jadi siapa sih yang mau ikut ini aeromodeling itu? Nah, waktu itu teman-teman aku tuh banyak banget yang ikut. Nah, sekalian aku iri juga kan, nggak mau kalah sama sepupu aku. Nah, kebetulan banyak barengannya. Ya udah aku ikut aja kayak gitu. Berarti itu pertama kali kamu ikut lomba aeromodeling? Iya, untuk aku ikut lomba aeromodeling itu pertama kali aku nggak langsung menang gitu Kak. Aku kalah, tapi aku nggak patah semangat kayak gitu. Ya bener banget sih, kalau kita pertama kali kalah terus udah patah semangat kan gimana, nggak bisa berjuang lagi kan. Kalau kita kalah itu harus makin dijadiin motivasi lah buat kita biar semangat untuk ikut kompetisi selanjutnya, harus berjuang lagi berarti kayak gitu ya. Iya bener banget itu Kak. Kesulitannya di aeromodeling itu seperti apa sih? Apakah ada kesulitan atau kamu mudah-mudah aja gitu? Kalau kesulitan aku sendiri ya, karena aku juga cewek, harus berani panas sih Kak. Jadi kita kan kadang seharian itu di tengah lapangan, seharian di tengah sawah. Ya tingkat kesulitannya itu tadi, kita harus bisa ngelawan panas, nggak boleh takut sama panas. Meskipun itu bisa bikin kulit kita kering, kulit kita jadi belang kayak gitu. Ya kan kebanyakan kalau perempuan biasanya nggak mau gitu ya, kayak panas-panas gitu. Nah iya Kak. Terus kegiatan dalam aeromodeling ini banyak sekali ya? Apa cuma biasanya kalau latihan-latihan aja atau kadang kamu itu disuruh jadi pelatih atau gimana gitu, belum pernah? Kalau pelatih sendiri aku belum pernah Kak, kan aku masih jadi atletnya, belum ke tingkat pelatih. Jadi kegiatannya ya kita cuma latihan, terus belajar pesawat yang jenis baru, nekunin pesawat yang jenis baru kan, cara terbangnya juga beda-beda, kita harus belajar dari nol lagi kayak gitu Kak. Oh.
Kalau kamu sisi menarik dari aeromodeling ini apa? Kalau menurut kamu, sisi menariknya sampai bikin kamu tertarik sampai saat ini? Kalau sisi menariknya dari aku ada dua hal sih Kak. Aku kan orangnya suka hal-hal yang di luar ruangan. Nah, aeromodeling sendiri kan kita harus ada di luar ruangan, kayak di lapangan, di sawah. Nah, itu aku ngerasa kayak ini aku banget kayak gitu. Jadi, nah yang kedua itu aku punya impian. Aku tuh suka tentang pesawat. Jadi aku punya impian untuk bisa belajar menekuni di Fakultas Dirgantara kayak gitu. Bagus banget dong, itu kan kayak kita mengawali dari hobi dulu ya, terus berbuah prestasi, terus nanti makin lama kan bisa dijadiin untuk di masa depan nanti. Bagus. Terus ceritain dong gimana rasanya kamu jadi atlet aeromodeling. Gimana keseruannya? Apakah ada pengalaman yang seru atau pengalaman yang sedih juga? Kan pastinya ada ya. Itu ceritain dong gimana pengalaman-pengalamannya. Kalau pengalaman aku ya itu tadi dari awal kan aku nggak langsung menang kayak waktu lomba pertama kali itu. Nah aku mikir aku udah belajar sampai sini, aku nggak mau sia-sia. Nah waktu aku lomba kedua, aku alhamdulillah bisa juara. Nah itu pertama kali aku juara, aku tuh bangga banget Kak. Soalnya apa? Aku langsung membawa atas nama Gresik waktu itu. Itu tingkat provinsi atau kabupaten? Waktu itu pertama kali masih tingkat kabupaten. Itu di Gresik atau di mana? Itu ada di luar kota, di kota sebelah, ada di Lamongan. Juara apa yang paling berkesan menurut kamu? Juara di mana? Waktu pengalamannya gitu yang paling berkesan banget, yang bikin kamu itu kayak berusaha banget gitu. Apa? Waktu itu sih aku di Madura paling berkesan kalau menurut aku. Jadi perjuangan untuk berangkat dari harga juga yang nggak murah, kayak harus bisa meluangkan waktu untuk effort yang lebih supaya hasilnya juga memuaskan, harus berani ninggal pelajaran, ngejar pelajaran yang tertinggal, itu sih. Berarti jauh banget ya di Madura sana. Nah, iya Kak. Itu kalau masalah support system itu kamu langsung disupport sama orang tua kamu atau enggak? Kalau awalnya sih disupport, kayak lama-lama juga ngasih semangat, kamu pasti bisa kayak itu. Tapi ya cuman akunya yang gimana ya, kan cewek ya, jadi kayak aku juga nggak terlalu suka ngerawat wajah kayak gitu kan. Wajah kita kayak belang, sering kering, itu sih yang sering dipermasalahin. Itu yang sering dipermasalahin sama orang tua berarti. Ya, soalnya kan aku cewek gitu Kak. Oh, kalau sekarang sudah di support terus sama orang tua? Alhamdulillah sih udah. Berarti itu butuh budget yang besar untuk melakukan hobi aeromodeling itu? Ya itu lumayan sih kalau menurut aku, apalagi aku dulu waktu SMP kan aku dinaungi sekolah, belum dinaungin dari KONI kan Kak. Jadi semua budget-budget itu kita bayar sendiri, dari mulai beli kayu untuk buat pesawatnya, untuk buat alat-alatnya kayak gitu, kayak bayar lombanya, bayar transportasi, kan itu bayar sendiri Kak. Berarti itu sama buat pesawatnya juga ya, nggak cuma nerbangin aja? Iya, jadi kita tuh diajarkan nggak cuman bisa jadi atlet yang cuman nerbangin pesawat, jadi kita tuh harus bisa buat pesawat sendiri kayak gitu Kak. Pengalaman kejuaraan selama ini apa aja? Yang ya dari SMP, dari kelas 7 itu kan sampai sekarang ini pengalaman kejuaraannya udah apa aja? Wah, kalau pengalaman kejuaraan aku baru bisa juara itu setelah menekuni air modeling itu 1 tahun Kak. Jadi waktu setelah 1 tahun itu, tahun kedua aku menekuni, aku bisa dapat gelar juara. Itu pun masih tingkat kabupaten. Nah waktu itu juga aku masih hanya bisa meraih gelar harapan, belum bisa juara utamanya. Oh, berarti pertama kali itu masih juara harapan dulu ya? Iya. Terus akhirnya sampai bisa juara 1 itu? Iya, waktu itu kita pelatih aku tuh cari-cari info lagi tentang kejuaraan aeromodeling. Nah waktu itu ada, tapi di Lamongan juga, tapi itu tingkatnya Jawa Timur yang kedua kali. Nah waktu itu alhamdulillah aku bisa meraih juara 1. Itu pasti rasanya senang banget kan, kayak
udah dari dulu berjuang, berusaha sampai pertama kali itu masih juara harapan, nggak kayak yang tadi sepupunya tadi kan langsung juara itu, juara iya. 1 ya. Itu kan kayak aduh seneng banget dari dulu berjuang sampai sekarang akhirnya bisa dapat juara 1. Nah, iya sih Kak, pasti senang banget kayak rasanya nggak percaya. Allah, aku bangga banget. Iya, bangga sama diri sendiri tuh bagus. Apa yang membuat kamu konsisten selama di aeromodeling ini? Waktu itu aku berpikir gimana sih caranya aku berprestasi. Nah, sedangkan kalau aku prestasi di kelas di bidang akademik, waktu itu aku masih belum mampu Kak. Jadi aku mikir gimana sih caranya aku bisa tetap berprestasi tapi nggak di akademik. Nah, waktu itu kebetulan sepupu aku yang dapet juara. Nah, aku juga nggak mau kalah. Akhirnya aku menekuni di bidang itu. Nah, itu bisa dibuat pelajaran juga buat teman-teman yang melihat podcast ini. Kan kayak prestasi itu nggak hanya di bidang akademik kan ya, nggak hanya kita mengikuti pelajaran di kelas, duduk sambil mendengarkan guru menjelaskan, itu kita juga bisa menggali potensi kita di bidang non akademik juga, salah satunya kayak di aeromodeling itu. Jadi buat teman-teman itu jangan kayak kita harus berpikir kalau kita menjuarai di bidang akademik aja, jangan berpikir seperti itu. Namun kita juga bisa menjuarai di bidang non akademik juga, salah satunya kayak aeromodeling. Nah, bagaimana cara Nabila membagi waktu dengan sekolah, membagi waktu aeromodeling ini dengan sekolahnya Nabila? Kan pastinya banyak kayak latihan-latihan gitu ya. Latihannya kan juga biasanya kalau ada waktu luang atau kalau waktu pulang sekolah gitu ya, latihannya itu. Kalau aku dulu SMP, waktu latihannya nih setiap hari Kak. Jadi sehabis istirahat sekolah itu sampai sore kita ada di lapangan. Jadi mau nggak mau aku harus ninggal pelajaran. Jadi waktu aku belajar itu di malam hari. Jadi aku malam tuh minjem catatan dari teman-teman aku. Nah, kayak gitu. Tapi untuk sekarang ini udah mulai terkontrol, untuk manage waktunya itu udah mulai lebih baik, terjadwal lah Kak, Sabtu sama Minggu di waktu aku libur sekolah kayak gitu, jadi nggak ganggu waktu sekolah aku. Ya, itu berarti kamu bisa ya membagi waktu antara kapan harus aeromodeling, latihan aeromodeling, kapan kita harus belajar untuk sekolah gitu kan ya. Ya itu harus sih Kak, harus bisa. Ya mau nggak mau harus dipaksa kayak gitu. Kalau kamu lomba-lomba kayak gitu biasanya itu pesawatnya itu dipilihin dari lombanya apa kamu yang milih sendiri? Nah kalau lomba itu bawa pesawat sendiri-sendiri Kak. Jadi kita tiap atlet itu punya pesawat sendiri-sendiri. Soalnya kan tiap pesawat itu beda-beda ini cara nerbanginya. Ada yang nerbanginya ke kanan, ada yang nerbanginya ke kiri. Jadi untuk memahami pesawat sendiri itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita harus punya sendiri-sendiri kayak gitu. Oh, berarti pas di lomba itu nggak buat dulu gitu ya? Itu udah bawa dari rumah baru diterbangin langsung pas perlombaannya. Iya, jadi kita udah punya sendiri-sendiri untuk latihan yang besok juga dilombakan. Jadi pesawat yang sama. Kamu punya tips nggak bagaimana cara nerbangin aeromodeling itu biar kita bisa ya menang gitulah kayak di kejuaraan. Itu kamu motivasinya apa? Kayak tips-tipsnya. Terus kan pertama kali kan kamu belum bisa menang ya. Itu kan pastinya ada evaluasi gitu. Itu gimana sih caranya biar kita bisa menyabet juara, apalagi juara 1 di tingkat provinsi Jawa Timur gitu kan. Itu pasti susah sekali kan di kita kayak gini. Itu gimana cara tips-tipsnya kamu biar bisa menang? Tips aku yang pertama sih dari pesawatnya Kak. Jadi pesawat itu juga mempengaruhi waktu kita lomba. Jadi pesawat yang bagus itu nanti enak pasti waktu dibuat lomba. Nah kemungkinan besar tuh bisa juara. Nah dan juga kalau menurut aku itu latihan sih. Latihan itu perlu banget Kak. Kayak kita itu ini pelatih aku dulu pernah bilang gini, atlet terlatih tuh bakal kalah sama atlet yang terus berlatih. Nah itu juga moto aku waktu dulu. Jadi itu aku nggak boleh kalah sama teman-temanku yang lain. Aku harus bisa di atas mereka. Nah aku latihan terus. Mereka istirahat, aku latihan kayak gitu. Dan juga yang pasti minta restu sama orang tua. Terus ibadah juga nggak boleh telat. Nah itu juga faktor pendukung kayak gitu. Hebat banget kan guys. Kayak
kita itu memotivasi diri kita sendiri gitu ya, biar kita itu nggak mau kalah sama teman-teman lainnya, tapi itu dijadikan motivasi yang positif. Kita harus bisa berusaha dengan berdoa, terus dengan restu orang tua juga kan, terus juga harus sering berlatih pastinya. Itu untuk penilaian dari lombanya itu kayak gimana sih? Aku kok kepo banget. Gimana kok bisa cara penilaiannya itu dari apa, segi apa gitu? Nah, tiap jenis pesawat tuh beda-beda Kak cara penilaiannya. Kalau dulu yang pesawat yang aku tekuni yang tanpa mesin itu kita lama-lamaan di udara. Jadi siapa yang paling lama itu yang bakal juara. Nah, kalau pesawat yang pakai mesin yang aku pelajari sekarang itu nanti kita itu harus di ketinggian yang stabil. Jadi di tiap perlombaan itu pasti ada bendera bendera hijau sama bendera merah. Nah, pesawat kita itu harus tetap berada di ketinggian di bendera hijau kayak gitu, Kak. Berarti itu kayak lama-lamaan terbang gitu ya. Iya. Terus kalau yang jatuh duluan itu berarti udah kalah gitu. Ya, nanti itu kita ada beberapa ronde. Nah, setiap ronde nanti itu kita dijumlah. Kayak ronde pertama kita berapa lama pesawatnya ada di udara kayak gitu. Nah, biasanya juga ada maksimal di udara. Biasanya itu 120 detik atau 2 menit itu biasanya paling lama dihitungnya. Kalau lebih dari itu ya tetap dihitung 2 menit kayak gitu, Kak. Oh, berarti penilaian lombanya ini dari waktunya juga kan ya? Iya. Itu waktu 2 menit harus tetap di udara gitu. Iya. Oke. Kalau dari ronde-rondenya kan tadi katanya ada ronde 1, ronde 2 juga, ronde 3 sampai ronde berapa itu? Biasanya sih tergantung lombanya, tapi rata-rata ronde yang pernah aku ikuti itu sampai 5 atau 6 ronde. Itu berarti ya gimana? Kalau ronde 1 berarti harus ngapain, ronde 2 harus ngapain? Gimana, bisa ceritain nggak? Kalau tiap Kayaknya rondenya menarik tuh, soalnya. Kalau tiap rondenya tuh sama aja sih Kak, ya sama kayak dari ronde 1 sampai 6. Nah, biasanya kita dibagi per kontingen itu di ronde mana. Nah, tiap ronde itu kita ada beberapa pos. Jadi kayak ronde pertama kita di pos 1, terus ronde kedua kita di pos 2. Kayak gitu, Kak. Oh, berarti itu nggak kayak biasanya kan kalau di perlombaan kan ada babak pertama. Itu kalau babak pertama itu kan kayak diambil berapa besar, 10 besar, terus baru lanjut ke babak selanjutnya. Berarti nggak kayak gitu? Enggak, Kak. Jadi sama semua. Jadi nanti kita tuh dihitung setiap rondenya tuh berapa, baru nanti dijumlah. Dari penjumlahan itu nilai yang terbesar itu nanti yang akan jadi juara. Kayak gitu. Untuk dari pengalaman Nabila sendiri kan banyak sekali aeromodeling. Terus pastinya kan Nabila juga punya teman-teman yang mensupport Nabila untuk lomba aeromodeling sampai juara sampai sekarang ini. Itu apakah ada teman Nabila yang tiba-tiba itu gara-gara Nabila aeromodeling, gara-gara bisa nerbangin pesawat kayak gitu, itu apakah ada teman yang tiba-tiba tertarik gitu? Gara-gara Nabila seperti itu terus tiba-tiba aku kepo gitu, ada temannya yang kepo atau kok kelihatannya menarik gitu. Apakah ada yang kayak bisa langsung minta ajarin sama Nabila atau minta latihan gitu, ada tak? Ada sih Kak beberapa. Jadi kita dulu tuh pernah buat pameran aeromodeling di Milad sekolahku. Nah, nanti kan kita kayak nyediain ini pesawatnya itu kayak gini, nanti jelasin juga kalau ada yang mau tanya-tanya. Nah, kalau juga ada yang mau ikut, yang minat, nanti kita ajak latihan. Nah, kalau yang ngajarin tuh pasti pelatih aku sendiri kayak gitu. Kalau misalnya aku mau ikutan aeromodeling gitu, biasanya bilangnya ke siapa atau bisa daftar atau gimana gitu? Kalau itu sih bisa banget Kak. Nanti mungkin Kakak punya kenalan atlet aeromodeling yang ada di Gresik atau di mana, nanti minta bilangin aku mau ikut ya, bilangin ke pelatihmu kayak gitu. Nanti baru kita ajak latihan bersama kayak gitu Kak. Oh, oke. Buat teman-teman yang tertarik nih di bidang aeromodeling, bisa bilang ke Nabila Rahmi kan ya, nanti bisa dibilangkan ke pelatihnya. Barangkali teman-teman dari cerita Nabila selama ini tadi sama podcast ini ada yang tertarik nih, ada yang minat di bidang aeromodeling, bisa langsung menghubungi ke Nabila Rahmi ya kan Nab? Boleh banget Kak. Nggak terasa kan Nab, ini sudah 30 menit kita berada di ruang podcast Osaka ini. Mungkin ada pesan
untuk teman-teman dari Nabila yang terutama menggeluti di bidang aeromodeling? Kalau aku sih Kak, tetap semangat aja di bidangnya sekarang. Atau mungkin ada yang merasa tertarik di bidang aeromodeling, nanti bisa menghubungi aku. Nanti aku sampaikan ke pelatih aku. Nanti kita bisa latihan bareng-bareng kayak gitu. Oke, terima kasih buat Nabila Rahmi yang udah hadir di podcast Osaka pada kali ini. Semoga cerita dari Nabila sejak awal tadi bisa menginspirasi teman-teman semua dan juga bisa menarik minat teman-teman dalam bidang aeromodeling. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melihat atau mendengarkan podcast kita pada kali ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.